Ini kisah pengalaman dari anonim. Hai, singkat cerita aku ingin bertanya, wajar nggak sih ketika aku dengar suara klotek, suara ibu mertua yang sedang mencuci piring, aku merasa gelisah, bersalah, pengennya aku aja yang ngerjain, tapi karena memang waktunya belum ada, karena aku masih mengurus anakku yang masih usia 10 bulan dan kakaknya yang masih SD dan adiknya yang masih TK. Aku pengennya semua pekerjaan rumah aku yang handle, dan aku yakin aku bisa, tapi kadang udah keduluan dipegang ibu mertua, tapi aku yang gak enakan. Aku gak mau ngerepotin. Aku pengennya semua pekerjaan rumah aku yang handle. Mertua cukup jagain anakku tanpa gendong. Saat aku antar jemput sekolah anakku yang bayi, aku gendong naik motor karena aku gak mau ketergantungan dan ngerepotin mertua. Meskipun mertua bersedia jagain anakku, tapi di pikiranku ketika anak bersamaku, aku tenang. Pernah waktu aku tinggal, anakku nangis dan akhirnya digendong sama ibu mertua, dan ibu mertua bilang pinggangnya sakit gara-gara gendong anakku. Itu salah satu hal yang aku hindari agar mertua tidak sakit. Makanya pekerjaan rumah biar aku yang handle selama aku bisa kerjakan. Pernah ada kejadian, aku dan suami berantem. Suami bentak-bentak aku di depan mertua, dan mertua malah mojokin aku, nyudutin aku, bilang aku yang gak bersyukur, dibilang aku yang gak kasihan sama suami, udah capek bekerja. Tapi di sisi lain mertua gak pernah mau ngarahin anaknya untuk membantu pekerjaan istri. Istri angkat-angkat ember berat, keluar masukin motor sambil gendong bayi, padahal dilihat di depan mertua, tapi sama sekali mertua gak mau menegur anaknya untuk membantuku. Jadi diem saja. Itu yang membuatku memilih mengerjakan semua pekerjaan dengan tanganku sendiri. Dan bukan mertua yang harus bantu pekerjaan rumah, tapi yang ku mau ya anaknya yang diarahkan untuk membantuku. Tapi ini diem aja, malah mertua sendiri yang turun tangan. Karena anaknya tidak bisa membantu, maka mertua mungkin mewakili suami untuk membantuku. Aku sudah hampir lebih 10 tahun tinggal di rumah mertua, dan rasa-rasanya sudah cukup lelah sampai urusan pengasuhan anak pun jadi standar ganda. Aku sebagai ibu punya aturan A ke anak, tapi mertua meringankan aturan itu. Jadi anak-anakku pasti lebih memilih yang enak bagi dia. Sudah pernah didiskusikan dengan suami bahwa aku punya cara didik dan asuh begini begitu, tapi suami dengan keputusannya lebih bilang dibiarin kalau mbahnya mau membantu. Jadi saya di sini seperti tidak punya suara, tidak punya hak. Aku masih bertahan dengan posisi legowo, sabar dan terima. Hati saya ridho menjalaninya. Batin saya ikhlas, tapi lari ke fisik saya. Saya jadi kurus. Saya pun tidak ada keinginan untuk pergi keluar berlibur walau sekedar kumpul dengan teman. Yang saya pikirkan, pekerjaan rumah selesai semua pada waktunya. Saya tidak lari dari kenyataan, walaupun sekedar makan bakso di luar. Saya tetap bertahan di rumah bersama anak-anak.